Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual malam ini kakak. Tabe salamat linu nalantai, salam sujud kareneng malempang, adil katalino basorami kasaruga basengat kajubata. Arus. Baik kakak, hari ini kita masuk ke pembelajaran aksi nyata kak. Jadi kita membahas tentang praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah hari ini kakak ya. Baik kakak, kita renung sebentar kakak. Silahkan buka kameranya 2 menit. Kita tenangkan hati, tenangkan pikiran. Suaranya ditutup aja, suara volumenya kita matikan. Tapi kita waktu 2 menit mulai sekarang. Kita merenung, fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Kita mulai dari sekarang 2 menit kakak-kakak. Suara pian. Oke baik kakak-kakak, tenangkan hati, tenangkan pikiran, rasa semua perhatian untuk fokus belajar, muncul rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Kita sudah lakukan 2 menit kakak-kakak. Baik kita lanjutkan kakak-kakak. Apa sudah berubah kak? Sudah kan. Oke silahkan pimpin doa bersama kak. Salah satu kak. Kak Andri nih lama nggak mimpin nih, silahkan Kak Andri. Baik kakak-kakak semua, sebelum kita mulai kegiatan kita untuk malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kak. Terima kasih Kak Andri. Baik kakak, kita lanjut pembelajaran kita hari ini. Oke kakak, seperti biasa saya tetap membacakan kesepakatan bersama kita kakak. Pertama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir sautunya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik present sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, ini kesepakatan kita kakak tidak berubah.
dari pembelajaran kita kemarin. Oke kakak, kita lanjut ya kakak. Baik, apa sudah berubah kak? Sudah. Siap. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan koneksi antara materi. Nah, nanti kita akan merefleksikan koneksi antara materi kak. Dari kita terutama materi ini kak ya. Baik kakak, sebentar kak, saya akan sebentar ya kak. Saya ini dulu, bikin co-host dulu. Kak Anton, saya minta tolong untuk jadi co-host saya kak, kalau saya mati lampu di sini. Setelah itu Kak Andri, saya minta tolong jadi co-host saya juga. Oke, kita lanjutkan ya kak. Baik. Oke kak. Di tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan koneksi materi, memahami penguasaan aksi nyata. Nah ini kak, ini dari materi kita hari ini kak ya. Mungkin kita bisa mulai saja kak. Ini saya besarkan dulu kak. Oke, karena tidak terlalu terlihat. Oke, kita lanjut ya kakak. Siap kak. Agenda di sesi ini refleksi koneksi antar materi ada 30 menit, penjelasan tuntas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan menjawab pusat pada peserta didik, penilaian lini masa itu ada 20 menit, dialog diskusi tanya jawab nanti ada 7 menit, penutup 3 menit. Baik kakak, sambil jalan mungkin di sini mungkin ada ice breaking. Kakak ada yang mau mimpin ice breaking sebentar kak? Oke, baik, saya saja yang pimpin ya kak. Apa bisa terdengar suara saya kak? Bisa kak. Oke. Ice breaking ini yang menjadi clue-nya adalah pertanyaan kak. Yang menjadi clue-nya adalah pertanyaan. Baik, kita mulai kak. Saya akan lakukan dengan tepuk ya kak. Ada berapa tepuk kak? Saya ulang kak. Ada berapa tepuk kak? Silakan kak, bisa dijawab. Berapa kak Dodi? Boleh nih. Nggak ada, karena tidak menggunakan kata clue pertanyaan. Oke, Dodi nggak ada. Kakak yang lain. Kak Muhlis, silakan. Ya, Kak Muhlis, silakan Kak Muhlis. Ada berapa kak? Ya, Kak Muhlis. Atau di sini aja di resend kak, di chat juga bisa kak. Coba di chat aja kak.
Kak Dodi kosong katanya tadi. Kalau yang lain? Kak Andri, Kak Anika, Kak Desma. Yang ikut Kak Dodi aja. Ikut Kak Dodi, oke. Mungkin ada yang jawab nol, oke. Baik kakak, masih belum terjawab ya. Kita lanjutkan kak. Ya coba lagi kak. Lanjut. Berapa kak? Silahkan kak. Mungkin jawaban ini yang benar nih. Tidak ada. Karena pertanyaannya cuma berapa. Oke. Tidak ada Kak Muhlis. Oke. Baik kakak, saya akan bongkar kata kuncinya tadi pertanyaannya kak ya. Pertanyaan. Jadi rangkaian kata itu dihitung kak walaupun kakak nempuknya berapa kali. Berapa itu satu kak, karena satu kata. Misalnya saya pertama tadi ada 4 kak. Misalnya ada berapa kakak, ada berapa tepuk kakak. Nah itu ada 4 kata. Ada berapa tepuk kakak. Jadi kita menepuk berapapun kak di pertanyaannya itu tadi. Pertanyaannya kan berapa, misalkan satu kata nih. Misalnya ada berapa, 2 kata. Biasanya seperti itu kak. Kata kuncinya di pertanyaan kan, pertanyaannya kan saya yang bikin. Pertanyaan berapa, nah kan satu kata. Ada berapa, 2 kata. Ada berapa tepuk, 3 kata. Mau ditambah berapa kata, tepuknya terserah, dibikin saja mau berapa kali. Mungkin itu clue-nya kak. Untuk pembelajaran ice breaking di kelas kak. Kita bisa lanjut kak. Oke. Lanjut ya. Siap. Kita lanjut kakak. Kita masuk ke materi berikutnya adalah refleksi koneksi antara materi paket modul 1 dan 2. Oke kakak, kita akan refleksi sekaligus sedikit membahas ya kak ya. Nah di sini kita mulai kak ya. Oke. Jadi kita akan mengenai paradigma pemahaman peserta kakak-kakak terkait modul paket 2 sebagai bagian dari penguatan pemahaman terkait paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama kak, silakan dijawab di kolom chat ya kak. Sejauh apa pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Silakan kakak. Di kolom chat kak. Silakan di kolom chat kak ya. Kakak. Sejauh apa pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Ini kalau nggak salah di modul 2.1 kakak.
Silakan di kolom chat, Kak. Oke, Karisma sudah menjawab. Sekalian nanti kita bacakan. Oke, Karisma sudah menjawab. Kakak yang lain sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Lima menit ya, Kakak. Sedikit juga sudah. Oke, langsung saya bacakan. Punya Karisma. Langsung saya bacakan. Pendekatan variatif yang menggabungkan pendekatan fisik, mental, dan sosial. Oke, terima kasih Karisma. Kak Sigit, untuk mengetahui tingkat kompetensi pengajaran yang dilakukan seorang guru PJOK. Terima kasih Kak Sigit. Kak Pasmir, pendekatan yang bisa mengembangkan keterampilan peserta didik dalam sebuah permainan dengan pendekatan fisik mental anak. Kak Muhlis, menguatkan penguasaan teknik dasar dan penguasaan keterampilan olahraga. Oke, Kak Dodi, merancang pembelajaran yang menarik berpusat pada peserta didik menggunakan berbagai macam kegiatan fisik. Kanton, pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan yang ingin dicapai peserta didik sebagaimana yang diinginkan oleh guru. Terima kasih Kakak. Nah, berikutnya Kak, lihat ke layar Kak. Tetap Kak, apa pemahaman saya terdapat keterampilan mengajar PJOK efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap penjaga PJOK berpusat pada peserta didik? Apa sudah Kak? Silahkan dijawab ya atau tidak. Tapi rata-rata semuanya jawaban kakak ini iya Kak. Kalau saya membaca berdasarkan ini Kak. Tapi tetap kasih jawaban Kak. Kalau iya kenapa, kalau tidak kenapa. Kak Andri, mengetahui berbagai jenis aktivitas fisik dan manfaatnya bagi kesehatan siswa. Oke, terima kasih Kak Andri. Silakan Kak, di pertanyaan kedua, apa pemahaman
saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Silakan Kak. Ya, karena punya Kak Muhlis, iya, karena peserta didik menjadi sasaran dari pembelajaran PJOK. Terima kasih Kak Muhlis. Kak Sigit, ya, karena meningkatkan keterampilan dan kemampuan peserta didik. Kak Desma, ya, karena saya sadar pentingnya keterlibatan siswa untuk mengembangkan keterampilan karena pembelajaran berpusat pada siswa. Oke, terima kasih Kak Desma. Oke, ada semua Kak Sigit. Ya, karena saya mengutamakan partisipasi aktif siswa dalam setiap aktivitas pembelajaran. Terima kasih Kak. Baik Kak Andri nih, ada Kak Andri. Ya, karena saya mengutamakan partisipasi aktif siswa dalam setiap aktivitas pembelajaran. Terima kasih Kak Andri. Sambil menunggu kakak-kakak yang lain menjawab ya Kak. Setidaknya kita kasih waktu 3 menit sampai 5 menit Kak, kakak yang lain. Kak Andrea Nur, iya, karena kegiatan pembelajaran dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan
kebutuhan, minat, dan kemampuan peserta didik sebagai fasilitator menciptakan lingkungan pembelajaran aktivitas menyenangkan sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi yang optimal. Oke Kak, kita lanjut Kak ya ke materi berikutnya Kak, karena banyak sekali soalnya Kak berkaitan ini Kak. Nah sekarang pertanyaan berikutnya Kak, ya kayak bacakan punya Kak Nika dulu. Yang lain boleh menjawab Kak. Iya, karena menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kakak, ini pertanyaan berikutnya Kak. Sejauh apa pemahaman Kakak terkait strategi mengajar? Baik Kakak, silahkan Kak. Karena masih banyak pertanyaan yang lain Kak. Saya bataskan ya Kak. Waktunya kita 3 menit Kak untuk menjawab soal ini Kak. Sejauh apa pemahaman Kakak terkait strategi mengajar? Kayak apa? Baik Kakak, sejauh apa pemahaman Kakak strategi mengajar? Silakan Kakak. Baik Kak Desma, saya rasa saya cukup memahami karena strategi mengajar adalah pendekatan kita untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Terima kasih Kak Desma. Kamu list rencana rangkaian kegiatan guru untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Oke, terima kasih Kak Muhlis. Ini punya Kak Dodi, strategi mengajar adalah pendekatan seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Terima kasih Kak Dodi. Kak Andri, yang saya pahami yaitu menyesuaikan strategi mengajar berdasarkan kebutuhan, gaya belajar, dan tingkat kemampuan siswa. Oke. Lanjut. Kak Andri, metode yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pembelajaran yang efektif kepada peserta didik. Oke, makasih Kak Andri. Baik, kita lanjut Kak Pasmil. Rencana kegiatan yang dibuat oleh guru untuk meningkatkan keterampilan peserta didik.
Oke, terima kasih Kak Asmil. Berikutnya Kak, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kak, pertanyaan berikutnya. Silakan Kakak. Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK berpusat pada peserta didik? Sigit, yang saya simpulkan guru dapat mengerjakan PJOK dengan berpihak pada peserta didik yang menyenangkan dan bermakna. Ya, terima kasih Kak Sigit. Oke, pertanyaan ini Kak. Apa pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung? Kak Dodi, ya. Ya, Kak Dodi sudah mendukung nih, ya. Karena saya sudah melakukan dan merancang pembelajaran menggunakan berbagai metode pendekatan agar tercapai tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Terima kasih Kak Dodi, luar biasa. Oke, Kak Desma, ya, karena berfokus pada pendekatan yang melibatkan siswa secara aktif. Kak Muhlis, fokus pembelajaran beralih dari guru ke peserta didik. Ya, terima kasih Kak Muhlis, Kak Desma. Kak Pasmil, ya, karena pendekatan kepada peserta didik sangat penting dalam proses mengajar. Kanton sudah lumayan mendukung karena saya baru mulai metode pembelajaran berpusat pada peserta didik. Terima kasih Kanton. Baik,
Kak Sigit, ya karena cara yang digunakan seorang guru untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan metode pendekatan. Baik, terima kasih Kak. Kita lanjut Kak, karena masih ada soalnya Kak. Lumayan banyak nih Kak. Nah, ini Kak, sejauh apa pemahaman Kakak terkait model pendekatan gerak? Kemarin kita sudah materinya model pendekatan gerak Kak. Ini kalau nggak salah 2.3 model pendekatan gerak ini Kak. Langsung ke jawaban yang ini ya Kak, sekalian saja. Langsung 2 ini Kak. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Apa pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kak jawab dulu yang pertama Kak, di bawahnya yang kedua ini Kak. Kak Nika, saya bacakan soal yang tadi yang kedua. Ya, karena pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dapat mengembangkan keterampilan kognitif, sosial, emosional, dan peserta didik. Oke, terima kasih Kak. Sambil jalan ya Kak, saya riset dulu waktunya. 5 menit ya Kak. Baik, Kak Andrea Nur. Ya, penekanan penguasaan konsep-konsep gerak seperti kesadaran tubuh, usaha, dan ruang. Oke, terima kasih Kak Andrea Nur. Kak Musli, yaitu penekanan penguasaan konsep-konsep gerak seperti kesadaran tubuh, usaha, dan ruang. Oke, terima kasih Kak Muhlis.
Oke, Kang Janur, Kak Sigit nih. Pengajaran komponen dan konsep gerak tubuh. Kak Desma, saya memahami pentingnya pendidikan yang tidak hanya berfokus pada latihan fisik saja, tapi juga karakter, aktivitas, dan kerjasama. Dan saya rasa sudah mendukung dan memberikan ruang kepada siswa untuk belajar dan mendorong mereka peran aktif. Ya, terima kasih. Kak Andri, model pendidikan gerak menekankan pentingnya pemahaman tubuh, ruang, usaha, dan hubungan antara elemen gerak untuk meningkatkan keterampilan fisik peserta didik. Kak Pasmil, pemahaman saya adalah pendidikan yang menekankan pada pengalaman gerak peserta didik. Kanton, ya, karena saya selalu menerapkan konsep gerak dan lain-lain. Oke, terima kasih kakak. Kita lanjut ke kakak. Baik kakak, masih ini sampai SEM berarti kak. Kalau ini sudah kebugaran terakhir nanti SEM. Kak Anika saya bacakan dulu. Tadi tentang model gerak ya, pendidikan gerak punya Kak Anika. Menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam belajar, mereka didorong untuk mengeksplorasi gerak mereka sendiri. Oke, terima kasih. Kak Sigit, ya karena menerapkan proses pembelajaran tersebut di sekolah. Oke, terima kasih Kak Sigit. Kakak, kita masuk ke pendidikan kebugaran. Sejauh apa pemahaman terkait model pendidikan kebugaran? Silakan kakak. Saya riset waktunya 5 menit kak. Kamu nulis bukan hanya latihan fisik, akan tetapi mengajarkan nilai kerjasama dan keterlibatan aktif peserta didik. Terima kasih kamu untuk ini model pendidikan gerak. Sekarang model pendidikan kebugaran kak. Oke kakak, silakan untuk kebugaran. Oke, Kak Muhlis, pendidikan menerapkan pada aktivitas fisik untuk mengembangkan keterampilan motorik, kemampuan fisik, dan pola hidup sehat. Ya, terima kasih Kak Muhlis. Kak Pasmil, pemahaman saya terkait pendidikan kebugaran adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh peserta didik dalam sebuah proses pembelajaran PJOK. Terima kasih Kak Pasmil. Kak Desma, saya memahami bahwa pentingnya latihan fisik yang berstruktur dan terencana. Model pendidikan kebugaran tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan fisik
semata, tetapi juga hidup sehat, pengolahan stres, serta membentuk kebiasaan sehat yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wah, luar biasa Kak Desma, sangat detail sekali. Kak Dodi, pemahaman saya tentang pendidikan kebugaran merupakan pembelajaran yang menekankan pada kebugaran fisik yang didapat peserta didik selama proses pembelajaran. Oke, terima kasih Kak Dodi. Baik, kita lanjut. Kak Nika nih, pemahaman saya terhadap pendidikan kebugaran adalah menerapkan hidup sehat. Bentar nih. Pendidikan kebugaran menerapkan hidup aktif dan sehat. Kayak Kak Andri, pemahaman berkaitan dengan model pendekatan gerak, yaitu menekankan pentingnya komponen kebugaran seperti kebugaran jantung, paru, kelentukan, kekuatan otot, dan komposisi tubuh. Terima kasih Kak Andri. Kalau ini sama saja Kak, saya lewatkan saja soal yang ini. Langsung ke sini Kak. Sejauh apa pemahaman Kakak terkait sport education model? Ini Kak. Silakan kakak-kakak, 5 menit. Oke, saya bacakan punya Kak Sigit nih tentang kebugaran. Pemahaman saya, salah satu tujuan untuk meningkatkan kebugaran fisik dan keterampilan motorik. Terima kasih Kak Sigit. Baik, kita ke soal terakhir kalau nggak salah ini Kak. Kalau sudah sampai ke spot model education model ini. Baik, punya Kak Mukhlis ini sudah masuk. Sebentar. Saya bacakan. Kak Andrea Nur adalah sebuah pendekatan belajar PJOK yang mengintegrasikan pengalaman olahraga yang bermakna ke dalam lingkungan sekolah. Oke, terima kasih Kak Andrea Nur, Kak Mukhlis. Program pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar otentik kepada siswa. Oke, terima kasih Kak Mukhlis. Kak Desma, pendekatan yang mengubah cara pembelajaran olahraga tradisional fokus pada melatih siswa untuk memiliki pengalaman tim terlibat dalam peran yang berbeda-beda seperti pemain, pelatih, wasit untuk mengembangkan keterampilan fisik, sosial, dan kognitif. Oke, terima kasih Desma, Kak Desma. Sangat signifikan ya Kak Desma penjelasannya. Kak Pasmil, pemahaman terkait SEM adalah untuk merancang sebuah pertandingan
yang dimana harus melibatkan semua yang ada, mungkin semua peserta didik. Benar sekali Kak Sigit. Menurut pemahaman saya merupakan salah satu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan yang nyata. Masih Kak Sigit, Kak Dodi, SEM adalah pembelajaran yang memfasilitasi serta didik untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam proses pembelajaran. Luar biasa jawaban kakak-kakak. Kakak-kakak sudah menguasai sekali kayaknya nih. Terakhir Kak, nih apa pemahaman saya terhadap sport education muda sudah mendukung paradigma yang terhadap PJOK terpusat pada peserta didik? Mungkin kakak ada yang sudah melaksanakan ini atau belum? Tapi kayaknya menurut kakak saja, apakah pemahaman saya terhadap ini pemahaman kakak-kakak ya? Silahkan Kak. Kak Andri nih, Kak Andri belum bisa bacaannya. Memberikan pengalaman olahraga yang otentik bagi siswa serta memastikan partisipasi aktif semua siswa melalui peran yang seperti pemain, pelatih, dan wasit dan lain-lain. Kayaknya sudah mendukung semua nih kayaknya. Oh, masih ada nih. Ternyata ada pembelajaran otentik. Baik, kita lanjut saja Kak. Pemahaman SEM mengembangkan peserta didik untuk menjadi individu yang mahir dalam olahraga, juga memiliki sportif tanggung jawab. Peserta didik ya ada luang lingkup kecil pelajaran PJOK di Kadesma nih. Ya ada luang lingkup kecil pada pembelajaran PJOK. Jadi siswa teman-teman yang pelatihan main sepak bola. Ya, terima kasih Kak Desma. Kak Dodi, ya karena saya sudah melaksanakan meskipun belum maksimal dalam implementasinya ya. Kak Desma tadi saya ulangi, ya dalam luang lingkup kecil saat pembelajaran PJOK di mana siswa diajak menjadi wasit untuk teman-temannya dalam permainan di sekolah. Oke, lanjut Kak, ini saja Kak langsung Kak. Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik ini yang kita kemarin Kak, baru saja Kak. Ini sudah tadi Kak, satu soal saja. Makanya saya lewatkan. Jadi ini saja pertanyaannya Kak. Kak Dodi, ya karena saya sudah melaksanakan meskipun belum maksimal ini. Ini saja soalnya Kak. Soal-soal ini tadi sama saja dengan yang di atas. Sejauh apa pemahaman Kakak terkait asesmen otentik? Ini yang baru kemarin Kak. Oke, Estel 5 menit mulai sekarang Kak. Ini soal terakhir Kak. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait asesmen otentik yang baru dipelajari kalau nggak salah malam kemarin Kak. Malam kemarin kita pada saat Zoom ini. Asesmen otentik ini. Kak Desma mungkin pada aktivitas seperti situasi nyata dan dalam kehidupan sehari-hari mungkin ini. Kak Dodi, asesmen otentik adalah bentuk penilaian yang berdasarkan situasi sebenarnya atau nyata sesuai dengan kondisi masing-masing siswa. Terima kasih Kak Dodi. Kak Desma juga sudah. Kak Andrianur
metode penilaian dirancang untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam konteks yang nyata dan relevan. Makasih Kak Andrea Nur. Kak Nika, asesmen ontetik adalah cara menilai kemampuan siswa yang lebih mendekati situasi nyata. Oke, terima kasih luar biasa Kakak jawabannya hampir memahami sekali dengan materi kita malam kemarin. Kak Andri, pemahaman saya terkait assessment autentik adalah mencakup penggunaan metode penilaian menilai kemampuan siswa melalui tugas-tugas yang relevan dengan kehidupan nyata. Oke, terima kasih Kak Andri. Kak Sigit, peserta didik dapat memahami dan mempraktikkan teknik dasar dalam suatu bidang olahraga. Oke, terima kasih Kak Sigit. Baik kakak, kita lanjutkan berikutnya ya kakak. Lanjut. Oh Pak Haji, sambil bawa rokok-rokok lo Pak Haji. Bahinip terus Pak Haji nih. Oke, sambil saya bacakan punya Kak Pasmil. Ya kita kasih jeda 5 menit ya Kak, ya, sambil baca punya Kak Pasmil nih. Pemahaman terkait asesmen autentik adalah untuk menilai berdasarkan situasi yang dapat dinilai dari peserta didik. Punya Kak Muhlis, yaitu proses evaluasi melibatkan berbagai bentuk pengukuran terhadap kinerja yang mencerminkan pembelajaran siswa, presentasi, motivasi, dan sikap yang relevan. Terima kasih Kak Muhlis, sangat jelas sekali penjelasan Kak Muhlis. Oke kakak, sambil jalan kita lanjutkan. Dari kakak terkait ini merupakan pembelajaran pedagogik ya kakak-kakak. Aksi nyata, keputusan, ini kakak masalah tentang aksi nyata nih. Dimana dalam aksi nyata, keputusan apapun perlu tetap mengingat tujuan dari praktek tersebut. Ya gini paradigma perubahan diri dan kelas untuk PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini yang berpusat pada peserta didik Kak. Kalau kita tujuannya dari keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini adalah tujuannya Kak. Jadi semua itu tadi Kak. Baik kita lanjut ya Kak. Paradigma perubahan diri kelas dalam PJOK. Oke ini sudah tadi ya Kak. Sudah dibahas semua kakak-kakak. Penjelasan tugas aksi nyata sekarang Kak. Oh ini saya anggap sudah aja tujuan tadi Kak. Kakak-kakak sudah memahami sekali semua tujuannya jelas berpusat kepada peserta didik, baik itu model gerak, model kebugaran, model SAM, otentik, nah seperti itu Kak. Dan di modul 1.1 juga seperti 2.1 seperti itu Kak. Semuanya rata-rata sekarang kita hanya berpusat kepada peserta didik. Baik kakak, kita lanjut ke penjelasan tugas aksi nyata. Oke, sudah berubah Kak? 2 penjelasan tugas aksi nyata Kak? Sudah Kak. Oke, kita lanjut ya Kak. Oke, saya akan perbesar ya Kak, biar kelihatan. Terlihat Kak? Ya, kelihatan sudah. Oke, terima kasih Kak Sigit. Baik, pengantar tugas Kak. Kita start mulai ya Kak. Kakak kalau misalnya terlewat bisa di foto atau di screenshot juga nggak masalah Kak. Pengantar tugas setelah mempelajari semua modul 1, modul 2 Kak, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata. Kakak nanti ke aksi nyata yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu.
jadi di kelas kakak, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Nah, nanti kakak nanti ada tugas Kak, nanti kita lanjutkan ke halaman berikutnya ya Kak ya. Saya bacakan masih ke yang kedua. Kakak-kakak melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi. Setelah pembelajaran setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah ini Kak, ini pengantarnya dulu Kak. Saya lanjut Kak. Lanjut. Siap, Oke. Pengantar tugas. Keterampilan merancang, melaksanakan, mengaplikasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKK PJOK. Berpusat pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek Kak. Jadi 3 aspek yang dilihat Kak. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, seperti apa kakak-kakak nanti lingkungan belajar yang kondusif ini yang akan saya perhatikan di situ Kak. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi banyaknya berpusat pada peserta didik Kak. Jangan sistem komando. Jadi untuk pemanasan atau apa-apanya berpusatnya pada peserta didik Kak dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, asesmennya kakak-kakak sudah ada kemarin, silahkan dirancang Kak sesuai dengan materi kakak. Berikutnya adalah keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan 1. RPP garis miring modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik. Jadi RPP atau modul ajar yang sekarang kita banyak modul ajar Kak, tidak lagi di RPP tapi sudah di modul ajar. Kalau kakak-kakak rata-rata sudah kumer ya, kurikulum merdeka, pasti rata-rata menggunakan modul ajar. Nah, di mana sudah dibuat memuat rencana asesmen otentik kakak-kakak. Kedua, rekaman video. Pada saat melaksanakan pembelajaran PJOK, praktek mengajar di kelas masing-masing. Maksudnya di kelas ini Kak, pembelajarannya kakak di kelas 7 boleh di lapangan Kak. Sesuai materi kita banyak di lapangan ya di lapangan seperti itu Kak. Jadi seperti itu. Jadi RPP dengan ada rekaman video Kak, karena kita akan melakukan perbaikan setelah kita tatap muka kemarin Kak. Lanjut ya Kak. Rekaman video berisi 1. Kegiatan pembelajaran awal, 2. Kegiatan pembelajaran inti, maksimal 30 menit tanpa edit. Setelah itu kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran, dan 5. Testimoni peserta didik. Nah ini ada seperti itu Kak. Yang kakak bikin nanti adalah video 30 menit lebih ya Kak, karena kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit. Nah, setelah itu ada kegiatan pembelajaran akhir, refleksi, dan testimoni peserta didik. Baik Kakak, dalam menilai aksi nyata, peserta perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran, baik itu RPP atau modul ajar, dan video yang diunggah. Nah, jadi kakak-kakak membuat sebuah video, membuat RPP itu harus sesuai Pak dengan RPP videonya itu Kak. Karena ini aksi nyata Kak. Kan aksi nyata ini sangat dilihat Kak. Nanti RPP kalau tidak sesuai dengan videonya, jauh kan tidak sesuai sintaknya, malah membingungkan. Kakak-kakak juga mendapati pengurangan nilai Kak. Jadi bagaimana kakak-kakak mengatasinya, bagaimana dalam menilai aksi nyata nanti saya berusaha untuk menilai sesuai rencana pembelajaran kakak dan video yang kakak unggah.
Kalau bisa harus sesuai Kak video dengan RPP-nya kakak atau modul ajar kakak. Oke Kak, bisa kita lanjut Kak? Bisa Kak. Oke. Penjelasan teknis aksi nyata. Hanya ada satu bukti dari kemampuan tindakan. Nah, menurut Mas Erdan, ini nama orang yang buat ini Kak ya. Setelah itu moda penugasan mandiri. Praktek pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam pengembangan praktik pembelajaran PJK berpusat pada peserta didik, aspek penilaian lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah, jadi ini Kak yang B-nya Kak. Ini anu saja penguasaan mandiri Kak, atau tugas mandiri. Ini teknisnya. Bisa kita lanjut ya Kak. Oke. Sudah berubah Kak? Kembangkan RPP Kak? Masih penugasan tugas Kak. Belum berubah. Masih pengantar tugas. Ini Kak, sudah Kak. Kembangkan RPP modul ajar pendekatan PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk mengembangkan seluruh alur perancangan desain pengembangan PJOK efektif berpusat pada peserta didik. Oke, sampai sini Kak. Sudah berubah sampai sini Kak? Yang Kalau kedua, belum Kak. Gak tahu kalau di kakak ini. Sinyal kali Kak Andri. oh ya sinyal kayaknya Kak Andri Ini Kak. saya sudah berubah. Iya. Saya bacakan yang kedua ya. Mungkin masuk saja nanti Kak Andri. Yang kedua, dalam pengembangan RPP, modul ajar dapat melihat kembali dapat memulai dari RPP ajar yang ada atau yang telah ada kerjakan di modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apa sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik berdasarkan backward design kemarin Pak. Nah, itu sudah ada pengetahuan, keterampilan, sikap diskusikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik. Yang B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengkombinasikan kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan, yaitu asset based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif yang dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Nah, mungkin ini Kak. Ada sampai banyak kayak itu ya. Yang kedua, menggunakan pilihan salah satu model instruksi PJOK yang telah dipelajari, yaitu model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education sesuai dengan kebutuhan pembelajaran kondisi di sekolah Kakak. Jadi dalam pembelajaran Kakak nanti RPP-nya boleh diambil nih Kak. Apa mau model pendidikan gerak, apa mau model pendidikan kebugaran, atau model pembelajaran sport education. Nah, kakak boleh tuh Kak pilih saja yang mana dari 3 itu. Berikutnya yang adanya penerapan rancangan asesmen otentik. Nah, itu Kak harus ada Kak asesmen otentiknya Kak. Dalam pembelajaran PJOK dan sesuai dengan model materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model materi yang dipilih. Nah, kemarin kita sudah membahas ini Kak. Udah ada, tinggal dimasuk-masukkan saja Kak di RPP kakak-kakak. Yang ketiga, kemudian unggah upload RPP modul ajar yang sudah dibuat memuat rancangan asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktek mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum data pada LMS. Jadi ada batasnya Kak. Ada batasnya, nanti silahkan Kakak lihat saja karena setelah ini ada hasil nyata. Kakak bisa masuk ke LMS, dilihat Kak. Jadi dipersiapkan misalnya video kakak-kakak kemarin
sudah masuk semua pembelajaran otentik, sudah masuk semua yang materi yang kita pelajari kemarin. Mau kakak perbaiki juga gak masalah kak. Yang penting RPP-nya harus sejalur dengan video yang kakak buat. Seperti itu kakak-kakak. Baik, bisa kita lanjut kak? Lanjut. Oke, kita lanjut ya kak. Sambil bisa dipoto-foto nanti kakak-kakak. Aspek penilaian. Baik kakak-kakak, ini ada 3 aspek penilaian yang akan saya nilai nanti kakak-kakak. Yang pertama mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Bagaimana kakak-kakak menciptakan kenyamanan lingkungan belajar kak dalam video itu kak. Interaksi yang berpusat pada peserta didik. Nah, yang keduanya interaksi yang berpusat pada peserta didik kak. Interaktif, memberikan motivasi, nah seperti itu kak. Ini yang akan saya nilai di dalam video kakak, seperti itu kak. Jadi ini lumayan, makanya waktunya lama kak. Setelah itu ada zoomnya tuh lama karena saya harus video kakak tuh ada batas waktunya mengumpul, kalau bisa secepatnya kak, seperti itu kak. Jadi saya enak juga untuk melihat dan memberi nilai untuk video dan modul ajar kakak-kakak, seperti itu kak. Sesuai enggak tidak kak? Karena nanti kita bisa saja itu untuk bukti karya kita kak. Bisa saja dalam bentuk video, kalau sudah bagus menurut kakak bisa nanti kita lihat lagi kan. Nah, yang B-nya menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, pembukaannya proses belajarnya, melakukan aktivitas pembelajarannya. Nah, itu yang ketiga, pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis. Yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keenam, menerapkan pembelajaran berbasis model. Modelnya apa kak? Ada 3 tadi ya kak. Yang ketiga, penutup proses belajar. Ya, kalau misalnya modelnya pendidikan gerak ya tentang gerak kak. Apa saja pendidikan gerak kan kakak tahu juga. Passing misalnya, bola bisa seperti itu gerak gitu kak, termasuk model gerak. Kalau kebugaran ya jelas-jelas tentang kebugaran kakak. Nah, jadi ada 3. Kebanyakan kakak pasti mengambilnya gerak, pasti model pembelajaran gerak itu yang agak paling mudah ya kak dari semua itu. Jadi kalau kakak pengen pengalaman baru, mau sport education atau model kebugaran juga enggak masalah. Yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, kakak-kakak silakan merancang asesmen otentiknya, menerapkan asesmen otentik itu. Jadi kalau kakak sudah punya rancangan, nih nanti yang saya nilai ini misalnya. Yang paling mudah ya misalnya model pendidikan gerak. Pendidikan geraknya tentang bola basket misalnya, passing atas, passing bawah, dribble, ada layupnya juga misalnya di situ. Jadi saya tinggal menilai kak, ada asesmennya. Siswa itu dia memasing bagus misalnya pada saat bertanding. Jarang bola itu dipasingnya tepat sasaran misalnya. Atau melakukan shooting, shooting yang dilakukan banyak berhasil atau sesuai tujuan, poinnya banyak, seperti itu kan ada asesmen seperti itu. Kakak-kakak sudah tahu semua, tinggal kakak-kakak saja mau ngambil yang mana seperti itu. Nah, jadi saya sesuai dengan yang ada di RPP kakak dan video yang kakak buat. Baik. Nah, yang D, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, mungkin ini saya bacakan kak. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pada satu kelas yang Anda ampuh melalui praktek mengajar, silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silahkan melakukan refleksi menggunakan refleksi
3 tahap, yaitu watt, watt, dan watts yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu ibu bapak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama tentang watt, Kak. Menggali informasi, menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Nah ini Kak. Yang tahap kedua adalah pertanyaan SWOT yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 dan 2.5 sampai 2.5 ya Kak. Terus yang ketiga, tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan NOWAT yang berkaitan dalam proses mengevaluasi dan merancang perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Nah ini Kak. Berikutnya adalah keseluruhan tahap refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran. Itu sudah kita bahas juga materinya, Kak. Berikutnya, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta didik dalam proses refleksi. Jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengikuti kesalahan atau juga kesuksesan. Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Yang ketiga, bersikap selektif. Ini sudah berikutnya. Yang keempat, lihat ke masa depan. Nah, jadi ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi ini Kak. Untuk proses refleksinya ya Kak, ada 4 ini kakak silahkan nanti dibacakan lagi Kak biar lebih paham Kak, atau dipoto dulu biar kakak bisa mudah memahaminya nanti Kak. Nah ini Kak, rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah kakak ini contoh rubriknya Kak, silahkan dipoto Kak. Dan kekecilan tuh. Kalau saya berbesar sebentar Kak, saya coba dulu Kak. Ya, kita. Ya, Sudah, mantap. Kak. Silakan dipoto Kak, biar saya merubah slide-nya setelah ini Kak. Oke. Rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini Kak, tahap refleksinya Kak. Ada sangat baik, baik, cukup, kurang. Nah, ini kriteria-kriterianya Kak. Kakak bisa mengambil salah satu dari sini Kak, nggak usah semuanya Kak, salah satu juga nggak masalah Kak. 1 atau 2 bagian saja. Tapi kalau mau bagus, mau semuanya juga nggak masalah. Nah, seperti itu Kak. Bagaimana enaknya kakak-kakak seperti itu. Setidaknya kakak-kakak punya rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini rubriknya Kak. Oke kakak, sudah dipoto Kak? Iya. Oke, terima kasih. Bisa saja di screenshot Kak, kalau mau di screenshot. Bentar ya Kak. Oke. Ini lini masanya Kak. Yang pertama, penyusunan aksi nyata RPP modul ajar. Nah, setelah sesi persiapan aksi nyata ini, silahkan kakak menyusun aksi nyata modul ajarnya. Kedua, menyusun aksi nyata membuat video pembelajaran. Ini lini masanya. Setelah itu ketiga, upload modul ajar video pembelajaran. Tentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Setelah sesi ini ada 8 hari loh Kak. Untuk kakak-kakak merancang, membuat videonya mau secepat mungkin, mau RPP-nya sesuai. Mau RPP yang kemarin Kak, 30 menit.
paling ditambah-tambah saja Kak yang mana yang kurangnya Kak. Karena RPP kakak kemarin yang kurang nggak ada, misalnya nggak ada kegiatan asesmen otentiknya ditambahin Kak. Seperti itu Kak, ada asesmen otentiknya Kak. Terus itu sesuai videonya di pendahuluan, sintaknya Kak, setelah itu kegiatan inti, setelah itu penutupnya, nah itu harus ada Kak. Silahkan diperbaiki videonya kakak yang kemarin yang kurang hanya berapa menit, silahkan nanti diperbaiki Kak, karena ini aksi nyata harus diupload. Yang kelima, refleksi aksi nyata tetap hanya setelah hari penyusunan aksi nyata. Nah ini liminasanya Kak. Liminasanya kakak-kakak, ini masanya kakak pada saat melakukan upload aksi nyata. Yang disebut aksi nyata ya aksi kakak yang benar-benar setelah kakak pembelajaran kemarin, setidaknya RPP kakak, modul ajar kakak, video kakak itu sesuai Kak, sesuai dengan materi yang kita pelajari Kak. Silakan kakak buat sendiri-sendiri, kakak rancang, karena RPP itu tidak ada yang sesuai rancangan kakak-kakak saja itu. Kita lanjut ya Kak. Sebentar Kak, saya perkecil dulu Kak. Kalau terlalu besar saya tidak bisa melihat. Oke. Diskusi tanya jawab karena waktunya ini ada seberapa Kak. Ini cuman dikasih mereka cuman 7 menit Kak. Diskusi tanya jawab ini Kak. Sebelum saya tutup Kak, 7 menit mulai sekarang Kak. Karena setelah itu saya akan bacakan kesimpulannya. Ada yang ditanyakan Kak? Silahkan Kak. Resign Kak. Oke Kak Andri, silahkan Kak. Izin Kak bertanya berkaitan dengan video tadi Kak. Kalau tidak salah tadi saya lihat untuk video itu untuk kegiatan intinya itu 30 menit Kak ya. 30 menit. Kegiatan pembukaan dan kegiatan inti itu ada 30 menit Kak, seperti itu. Makanya ada penutup lain lagi Kak. Setidaknya 30 menit itu untuk kegiatan inti Kak. Ya, jadi difokuskan untuk kegiatan intinya yang 30 menit. Jadi untuk membuka, untuk penutupnya itu mungkin di luar dari 30 menit Kak ya gitu. Kegiatan pembukaan dengan inti itu Kak langsung 30 menit Kak. Pembukaan pembukaan dengan kegiatan ininya 30 menit Kakak. Tapi bagaimana Kakak merancangnya kalau kegiatan pembukaannya 10 menit, biasanya pembukaannya kan ada pemanasan, agak dilamanya ada game segala itu. Biasanya saya seperti itu Kak. Karena kegiatannya daripada anak-anak capek, pada saat kita di mainnya di pemanasannya Kak. Pemanasannya kita bikin game Kak, seperti itu Kak. Berarti jumlah keseluruhan itu nggak boleh kurang dari 30 menit Kak ya. Untuk usahakan 30 menit Kak untuk kegiatan itu Kak. Sesuai dengan RPP Kakak nantinya. Untuk yang kemarin kan sudah ada Kak yang 30 menit. RPP-nya itu bisa nggak yang menggunakan itu masih, tapi kalau ada perbaikan kita ubah lagi sesuai dengan yang Kakak minta tadi kan, ada tambahannya untuk yang bisa Kak, bisa menggunakan itu Kak, tapi setidaknya kan berdasarkan back design itu Kak yang ada tujuan, ada capaian, itu kan harus Kak, karena kalian Kakak upload itu dia harus ada CP-nya Kak. Ya. Ada CP-nya, ada tujuannya. Nah itu Kak harus sesuai dengan yang saya kirimkan dulu berdasarkan Kemendikbud nomor berapa itu Kak, ada yang CP kemarin Kak. Ya. Karena kemarin kan yang diunggah yang kedua itu sudah perbaikan Kak untuk untuk RPP-nya. Sudah ada CP, sudah ada yang sudah tujuan penyiarannya sudah sesuai dengan yang Kakak minta kan ada itu. Tinggal otentiknya aja Kak. Ada ini yang tentang otentik Kak, asesmen otentiknya aja Kak yang ditambah Kak. Artinya itu aja yang kurang Kak. Nanti tinggal ditambah video terakhir Kak, harus ada refleksinya Kak. Mungkin saya lihat kemarin rata-rata kakak-kakak tidak memasukkan refleksinya Kak untuk peserta didik Kak. Setelah saya lihat video kakak-kakak kebanyakan refleksinya langsung ditutup tanpa refleksi. Kan ada refleksinya tadi Kak, apa-apa Kak, silahkan dilihat lagi Kak untuk menambahnya Kak.
Ini lagi Kak, kami kan untuk 3 minggu terakhir nih ada P5 Kak. Nah, yang tidak mengikuti P5 hanya di kelas 9 karena mereka masih K13. Sedangkan materi yang saya ambilnya adalah materi yang untuk kelas 9 dan kelas 8 Kak, yang mereka sekarang P5. Bisa nggak? Untuk materi ini saya bawa untuk kelas 9 gitu, walaupun itu materinya untuk kelas 7. Bisa Kak. Iya. Bisa Kak, kita ambil modelnya kelas 9 Ya. tapi di RPP Kakak kelas 7 atau kelas 8 nggak masalah Kak. Yang penting videonya ada Kak. Videonya sesuai dengan sintak Kakak yang Kakak kasih. Seperti itu Kak. Baik Kak, terima kasih. Oke. Kakak sambil berjalan Kak, tinggal 2 menit Kak untuk tanya jawab. Oke Kakak, sambil jalan saja, Kakak usahakan saja Kak, yang penting Kakak mengerjakan, nggak usah terlalu ini Kak, tegang harus bagus seperti apa, yang penting Kakak mengerjakan semampu Kakak. Ingat Kak, semampu Kakak. Saya tidak pernah menekan Kakak-kakak harus sempurna, setidaknya tujuan saya Kakak belajar, seperti itu punya saya Kak. Kakak belajar memperbaiki gitu Kak. Yang mana yang kurang kita perbaiki sama-sama Kak, karena nggak ada yang bagus Kak. Semuanya kita berusaha belajar untuk memperbaiki diri Kak. Seperti itu Pak. Jangan di bawah tekanan Kak. Kak, video saya sudah 30 menit kemarin, pakai itu juga nggak masalah Kak. Kalau memakai video itu nggak masalah, yang penting ada terakhirnya refleksi ditambah-tambah gitu Kak. Kan bisa diedit Kak. Tapi kalau 30 menitnya itu tidak bisa diedit tuh pada saat kegiatan pembuka sama kegiatan inti itu Kak, enggak boleh diedit kalau berdasarkan ininya. Berdasarkan anunya, tapi nggak masalah bagi saya Kak, yang penting Kakak berusaha seperti itu aja Kak. Kalau bisa jangan kurang dari 30 menit Kak kegiatan pembelajarannya. Seperti itu saja Kak. Kalau ini nggak masalah. Terus. Iya Kak Muhlis. Nah, kalau kita ganti model pembelajaran boleh nggak? Boleh Kak. Boleh. Ya kemarin kan basket. Kalau kita ganti model dengan bola voli boleh nggak? Boleh Kak. Kan ini kan masih direncanakan Kak, RPP dengan segalanya apa-apanya boleh diganti Kak. Seenaknya Kak Muhlis seperti apa. Yang penting pembelajarannya jangan sampai kurang dari 30 menit Kak. Itu saja menurut saya Kak. Ya, makasih. Terima kasih Kak. Oke Kakak, karena waktu untuk diskusinya diberikan sudah hampir habis ya, sudah habis ini Kak, sudah lewat ini Kak, berdasarkan riset ini waktu saya Kak. Oke, kita lanjut ya Kak. Oke, pada sesi hari ini Kakak kita sudah merefleksi konsep antar materi Kak. Materi kakak-kakak yang tadi kita banyak sekali menjawab kakak-kakak, beberapa kali menjawab tadi. Nah itu sudah. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Mungkin kakak bisa lihat lagi yang kakak-kakak foto tadi, yang mana kakak-kakak bisa memahami di situ Kak. Baik kakak-kakak, ada yang mau disampaikan lagi Kak? Karena kita masuk di penutup Kak. Oke, untuk penutup setelah ini saya akan tampilkan kapan lagi kita pembelajarannya Kak. Sampai penutup sebentar Kak, saya lihat dulu sebelum saya tutup. Kita lihat kesepakatan kelas, kita lihat dulu jadwalnya Kak. Kenapa bergaruk kapal nih? Apa sudah masuk kan? Apanya? Spot. Sudah juara masih garuk-garuk kepala. Tahu Pak J, juara settingan aja tuh. Duit hatinya belum turun ya. Menang nasib. Wasitnya aja. Dewan dua wasitnya. Menang nasibnya tuan rumah. Itu tuh bahayanya kalau di
Baik kakak-kakak, kita akan melakukan tatap maya lama ya kak. Tatap mayanya itu ada di refleksi aksi nyata 2JP itu tanggal 19 kak. Jadi kakak-kakak pada saat proses pembuatan aksi nyata ini sangat panjang sekali kak. Kalau nggak salah 8 hari kak, sesuai dari 8 hari mulai besok kak. Seperti itu kak. Jadi kita ketemu lagi untuk Zoom Gitmed-nya itu tanggal 19 hari Selasa kak. Selasa ini, Selasa depannya lagi kak. Ya. Mungkin itu Siap, kak. siap. Siap, terima kasih kakak. Baik kak. Bang Sebelum Dodi, jangan malah tertawa Bang Dodi. saya buka dulu kak. Baik kakak, saya sedikit pantun nih kak. Ada nih ditulis. Mantap. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata-kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Mantap. Yang kedua, tolong kak cakepnya kak. Oh iya, cakep. Kita mulai ya kak. Pergi ke Jakarta naik taksi. Cakep. Cakep. Hendak beli bakso dan roti. Tempat Antun. Cakep. Cakep. Bersama guru PJOK yang hebat ini, Cakep. selalu di hati dan terinspirasi. Terima kasih kak. Kakak. Kak Anton nih ada angkat tangan nih. Apa Kak Anton? Tadi gara-gara beli bakso Salah dan roti salah tadi. pencet Kak, salah pencet Kak. Baik. Anak mau mengirim stiker tadi. Anton bisa benar. Kakak untuk nilai hasil ujian kali ya kakak tes akhir itu bisa dilihat di lonceng biasanya kak. Dia langsung terbaca sistem. Saya tidak bisa menganukan, biasanya langsung keluar di lonceng. Biasanya 1 hari, enggak 1 hari langsung tertutup lagi kak. Dia sebentar saja kak. Tapi saya lihat. Ada ingat lagi. Tapi saya lihat nah Betanduk sudah anu. Ada anunya. Tapi saya lihat nilai kakak-kakak luar biasa kak. Sudah lebih dari ekspektasinya kak. Luar biasa nilai. Alhamdulillah. Ya berkat. Alhamdulillah. Doa Pacil. Alhamdulillah kak. Saya juga tidak ada beban kak karena ada pembelajaran dulu. Saya alhamdulillah peringkat predikat saya A kak. Jadi saya tidak ada beban untuk memberi kakak nilai A. Kalau memang bagus, kakak-kakak sudah berusaha, saya akan berusaha memberikan yang terbaik juga kak. Seperti itu kak. Terima kasih Kak. Oke. Bocorannya biasanya Desmal bang tertinggi. Aduh, sana nih sebujurnya. Bisa dibocorkan kak? Iya bisa. Boleh. Kanton tertinggi dengan nilai 92 kak. Mantap. Mantap Kanton. Kan Kak Desma juga tinggi, beda dikit aja kak, sedikit. Parah aja sih dengan kantor nih. Peningkatan Kanton. Salah ulun, udah salah. Kanton dari 76 kalau nggak salah pada tes awal dulu. Nanti ada di loncengnya kak, ada saja. Upload tadi. Baik kakak, kita akhiri hari ini pembelajaran. Kalau kita pimpin dengan doa, silakan kakak satu. Kak Desma nih mimpin nih, Kak Desma. Silakan Kak Desma, coba pimpin doa. Kita akhiri pembelajaran ini kan. Sebelum kita berdoa, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kak silakan buka kameranya kak, biar kita foto sama-sama kak. Koboi nih. Ada koboi kita. Dodi di mana Dodi? Bang Dodi ini bagus memang Bang Dodi stiker pian. Saya stop testingnya lah. Oke sebentar kak, saya stop presentasinya. Saya perbesar dulu kak. Halo ketua. Oke sudah. Kak Andrianur.
Hanya masuk si Din tuh Pai. Kelempar tadi. Oh iya kah? Guys, belum foto nih biar kelihatan semua. Ulun tadi terlempar. Pas tuh habis paket buka kawan Oke. sini emang WP. Baik, kita gayanya gimana kak? Sekarang kakak yang menentukan. Gayanya Gaya seperti kuda. apa kak? Gaya apa kak? Berganti Apa bulan. ajar kesebut ya? Gaya apa kak? Jangan kayak main ikut janggut kak. Ayo kak, selesai. Ayo Git. Gaya gini aja kak. Gaya sukses kak. Ini kak. Oke. Saya hitung kayak gini ya kak. Oke. 1, 2, 3. Oke kakak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Oh, ambil motor dulu kawan nih. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu lagi di hari Selasa tanggal 19 kakak. Sehat-sehat ya kakak. Jangan terlalu dipikirkan, jalan aja ngerjakan tugasnya kak. Aman pokoknya. Siap, Kak, siap, Yang siap. penting tugasnya dikumpul. Siap. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Bang Dodi ini hara tuh ya. Parah sih Koboy, Anton. koboy. Parah sih. Apapun ulun tadi berapa kan?